Jangan sampai virus ini membuat kita takut, lebih takut mati daripada Yang Maha Kuasa. Artinya dalam arti yang baik ya. Jadi kita tetap tindakan preventif, tapi hati kita juga tetap ibaratnya itu sumailah kepada Yang Maha Kuasa. Saya sempat tanya loh, yang kena COVID itu baik atau enggak? Ya tergantung cara penerimaan dia. Benar. Jadi sebentar. Tadi Mas Ponco, saya sedikit komentari barusan. Mas Ponco menyampaikan bahwasanya jangan sampai ketakutan terhadap kematian itu lebih ngalai kan itu. Ngalai terhadap rasa kita ke Yang Maha Kuasa tadi kan gitu. Tetapi praktek di lapangan, mungkin secara kasat mata kita ngelihatnya kita tidak tahu. Sekali lagi kita nggak bisa menilai, tetapi di lapangan itu ada loh gesekan itu di masyarakat secara langsung. Contoh semisal yang konvensional, artinya orang-orang tradisional, orang-orang yang tua-tua itu nganggep bahwasanya ngapain? Apalah rane cari kan nggak boleh traweh, nggak boleh Jumat, bukan tidak boleh, artinya ada anjuran untuk dilaksanakan di rumah, di masyarakat itu ndak ya ini bisa sekarang kembali ke cara pandang kita tadi kan, bisa jadi itu juga berita gembira. Artinya berita gembira itu bahwasanya ya mereka jauh lebih pasrah terhadap apa yang diberikan Yang Maha Kuasa daripada melakukan atau mengikuti instruksi tadi. Ya, jadi gini, saya sebenarnya mungkin maaf ya kalau memang agak mengkritisi gitu di era seperti ini itu, saya melihat bahwa dunia spiritualitas, entah Anda menerjemahkan agama atau apapun, pokoknya dunia spiritualitas itu seakan benar-benar diuji oleh pandemi corona ini. Ini nggak ada bedanya saat kita dulu diserang bom oleh penjajah. Nah saat itulah itu banyak sekali orang-orang kemudian mengkuar-kuarkan untuk bertarung, ya, berperang. Di saat itulah juga orang-orang yang kita katakan linuweh ataupun ahli ataupun seorang guru spiritual itu mengeluarkan fatwanya. Bahkan bisa menjadi kalau dalam bahasa Islamnya itu karomah. Saat itu muncul, dan di saat pandemi seperti inilah yang saya sebenarnya harapkan juga dari praktisi-praktisi spiritual itu juga mengeluarkan hal semacam itu, hal yang mungkin di luar nalar, hal-hal yang mungkin menjadi solusi langsung, artinya bagaimana mengatasi ini. Kita ini kan sudah, karena ilmu pengetahuan juga kan seakan-akan masih belum ketemu kan gitu. Artinya sampai saat ini kan belum ada vaksin yang mungkin terakhir kemarin yang sampai bilang Remdesivir atau apa itu katanya obat Ebola atau iya atau apa itu kan gitu. Artinya dalam jangka waktu sekian tadi kan tidak bisa menjawab secara langsung. Artinya ilmu pengetahuan tuh tidak bisa sebagai counter terhadap kejadian ini. Terus kemudian akhirnya ya atas dasar ilmu pengetahuan juga dan atas dasar mungkin literasi yang sudah ada sebelumnya, maka yang bisa ditawarkan oleh ilmu pengetahuan hanyalah saat ini adalah menjaga agar jangan sampai. Ya bisa jadi seperti itu, karena emang semuanya masih misteri. Tapi intinya bahwa di saat seperti inilah sebenarnya dibutuhkan solusi jitu untuk apa? Anda misalkan mengeluarkan ramuan apa gitu, iya kan? Jangan katakan obat corona ndak usah lawis, pokoknya diminum aja air ini, semoga saja baik hidupnya. Saya kira butuh seperti itu. Karena penanganan, semoga ini saya tidak tahu ya, secara realnya seperti apa, tetapi ada kawan kami seangkatan dengan saya, dia termasuk yang positif. Rapid test dia termasuk positif corona dan dia mendapatkan perawatan. Di perawatan itu memang karena obatnya tadi kan belum ada, maka yang diberikan ke dia ya suplemen, terus kemudian antibiotik atau antibody tadi, terus kemudian yang tidak kalah penting adalah ini Apa itu? Orang itu jangan sampai sedih. Ya, disenangkan hatinya. Karena ternyata saat itu tes berikutnya dia sudah negatif, dia tinggal nunggu yang tes berikutnya, tes yang terakhir kalau memang negatif berarti dia sudah selesai, sudah tidak kena kan gitu kan gitu. Nah, jadi poinnya itu kalau saya itu tadi mungkin rasa bahagianya tadi kali ya. Sehingga itu yang menjadi imunitas dalam tubuh itu akhirnya ikut bekerja maksimal. Orang bahagia. Iya benar sih. Tapi memang bahaya gitu. Makanya ini pengalaman pribadi, tidak ada studi ilmiah atau bagaimana. Kita bukan mau ikut memperkeruh, tidak. Ya, termasuk ngonter pendapat para ahli juga enggak. Ya ibarat kata ini kita ngoceh bau lah. Iya, tentang pandemi corona lah. Ya artinya ini kan juga kekhawatiran, berangkat dari kekhawatiran di masa ini dan kekhawatiran pasca masa ini Ada ya, benar seperti itu ya. Jadi what next kan gitu. Apa yang kemudian sampai di analisis para ya mereka menganalisa
nanti akan muncul sebuah new normal kan gitu kan, ada istilah seperti itu ya. Saya nggak tahu apa itu maksudnya itu. Iya, ada budaya-budaya baru. Tapi memang begini, saya hanya seorang pedagang, saya hanya seorang pembuat konten begini yang memasarkan produk saya. Maka akan saya coba untuk yang saya tahu saja. Saya bukan ilmuwan atau apa. Justru saat seperti ini saya justru balik lagi ya. Di sini adalah diuji betul bagaimana kekuatan hati kita, keyakinan kita untuk ngugemi yang Maha Kuasa. Kalau yang Maha Kuasa itu punya solusi, kita yakin solusi itu pasti ada. Entah bagaimanapun caranya, enggak tahu. Jadi di saat pandemi ini, saya katakan benar-benar agama itu babak belur, dihantemi kiri kanan, bahkan sama sains juga. Sains juga kan berusaha untuk mencari solusi dengan apa ini antivirus atau vaksin dan macam-macam begitu. Tapi memang benar-benar orang yang beragama itu benar-benar diuji. Ini apa sih kontribusi keyakinan kita terhadap pandemi ini kan gitu. Hanya sebatas di rumah saja atau tetap kita beribadah dengan menjaga jarak, atau udah kita stop dulu ibadah di rumah masing-masing. Seakan-akan menampol gitu, nampol betul. Justru momen seperti ini kita benar-benar minta petunjuk. Kalau dalam Islam yang saya sih selalu dengungkan ya, angan-angan syafaat Kanjeng Nabi. Saya kira itu saja. Karena memang ya itu saja yang saya rindukan, itu saja yang saya doakan, itu saja yang saya umbul-umbul nang hati sambil mencari solusi yang mungkin bisa juga dikatakan placebo, tapi paling enggak itu works for me. Ya, katakan tadi misalkan dengan kumis kucing dan seledri misalkan.